Kembali lagi ke mata pelajaran Project IPAS. Nah, sebelum kita mulai, tadi berdoa sudah, sekarang Bapak absen dulu untuk kehadirannya. Alia, Anggun, Anissa, Azka, Cinta. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa scan dulu barcode yang ada di hadapan kalian. Sekarang kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam layar HP kalian. Sudah? Sudah. Ada yang belum mencurahkan isi hatinya? Sudah semua? Sudah. Oke, di dalam aura di dalam kelas ini terungkap bahwa ada yang kondisinya hari ini dalam keadaan sedikit capek, untung sedikit capeknya tidak banyak. Kemudian ada yang kurang baik, mudah-mudahan dibaikan. Ada yang lelah, letih, lesu. Mungkin itu karena capek hari ini sudah melakukan aktivitas. Kemudian yang terpenting adalah semuanya dalam kondisi yang baik, karena di sini banyak yang menjawab dalam kondisinya yang baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan itu menjadi semangat buat kita untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, tolong menjawab apa yang kalian pikirkan kalau mendengar kata limbah? Kan pelajaran sebelumnya atau pelajaran minggu yang lalu kita telah belajar tentang yang namanya limbah dan jenis-jenisnya. Itu yang telah dipelajari minggu yang kemarin. Ya, tadi ada yang mengatakan bau, kotor, itu adalah bagian sifat dari limbah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tolong perhatikan gambar yang ada di depan. Kelihatan? Ada yang mau membacakan pertanyaan ini? Bacakan saja depannya. Apa? Ya, yang membacakan coba. Bacakan. Apa yang terjadi di daerah kita jika terlalu banyak limbah lain? Yuk, terima kasih atas pertolongan untuk membacakannya. Oke, Bapak ulang pertanyaannya. Apa yang terjadi jika di daerah kita jika terlalu banyak limbah kain? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ya, kamu. Lingkungan menjadi tercemar dan dapat merusak ekosistem. Lingkungan dapat tercemar dan dapat merusak ekosistem. Oke, kasih aplaus. Ada lagi. Mengakibatkan banjir. Lingkungan menjadi kotor dan mengakibatkan banjir. Kasih aplaus. Satu lagi.
Benar, kain sulit terurai karena apa? Jadi Karena menjadi tanah tidak subur. Oke, itu nah, untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis upaya pengelolaan limbah sebagai upaya mengatasi masalah yang terjadi di dalam lingkungan melalui kegiatan proyek secara benar dan teliti. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu merancang dan melaksanakan prosedur pengelolaan limbah menjadi produk kerajinan tangan sebagai upaya mengatasi masalah yang terjadi di dalam lingkungan melalui kegiatan proyek secara benar dan teliti. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil prosedur pengelolaan limbah menjadi kerajinan tangan sebagai upaya mengatasi masalah yang terjadi di dalam lingkungan melalui presentasi kelompok secara benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Nah, kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah model pembelajaran project based learning. Nah, kemudian penilaiannya, teknik penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran yang pertama sikap. Teknik penilaiannya observasi selama kalian melakukan pembelajaran diskusi kelompok dan kegiatan presentasi. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilainya adalah pengetahuan. Kalian nanti akan dikasih tes tulis. Waktu penilaiannya pada saat kalian membuat LKPD dan mengerjakan ulangan. Kemudian juga kegiatan presentasi. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Keterampilan nanti kalian akan ditugasi untuk membuat produk daur ulang dari kain perca. Kemudian selama proses pembelajaran, diskusi kelompok dan kegiatan presentasi itu waktu penilaiannya. Nah, yang jadi motivasi kita adalah sampah bukanlah masalah, tetapi peluang untuk kita berkontribusi pada perubahan positif di lingkungan kita. Apalagi kita jurusan apa? Nah, tadi di layar pertama ada foto apa? Kalian tentunya selalu berhubungan dengan yang namanya kain. Oke, itu. Nah, untuk selanjutnya mohon untuk disimak video yang berikutnya. Kita kan hari ini kerjanya itu kerja kelompok. Jadi kalian akan bekerja secara berkelompok. Nanti Bapak bagikan lembar kerjanya, kemudian satu buah pen untuk digunakan untuk kalian mencari referensi nanti pada saat melakukan kerja kelompok. Oke, kelompoknya Bapak bagi ya. Kelompok 1, Anissa, Novila, Dinda, Fadia, Cinta. Kelompok 1. Ini bawa ini. Silakan. Solusi apakah yang dapat kalian lakukan dalam penanganan limbah kain perca? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses daur ulang limbah kain perca? Itu pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab.
misalkan kalian referensinya kurang dari video yang ini, bisa buka tabnya, cari referensi untuk membuat apa-apanya. Silahkan. Udah beres belum? Sudah ditentuin? Bapak harap itu bukan keinginan satu orang saja ya, tapi hasil dari diskusi kalian. Kemudian yang selanjutnya, kalian sekarang menyusun jadwalnya. Di situ ada? Di KPD-nya ada? Sekarang menyusun jadwal pelaksanaan proyeknya. Dari mulai apa saja yang akan kalian lakukan, susun jadwalnya. Silakan, Bapak kasih waktu 10 menit saja. Udah beres semua? Untuk yang selanjutnya, karena ini proyek dilaksanakannya di rumah, kira-kira butuh berapa hari dalam pengerjaannya? 1 hari? 2 hari? 3 hari pengerjaannya, berarti pertemuan selanjutnya di kumpulan. Oke, nanti kalau misalkan ada kesulitan apapun, kalian mau berkonsultasi, tinggal kalian membuat pertanyaan di grup WA yang sudah ada dengan format nama, kemudian kelompok berapa, kemudian pertanyaannya, atau mau ngejawabin langsung ke Bapak, mangga. Gitu. Jadi kesepakatan kita bahwa hasil dari produknya dikumpulkan pada hari Senin, ya, 3 hari dari sekarang. Itu. Sudah semua mendapatkan ide mau apa solusinya? Oke, untuk sekarang, untuk sebelum kita tutup, keluarkan buku tulisnya, kemudian sama alat tulisnya, keluarkan. Ada? Keluarkannya ada, bukunya ada? Semua ada belum ya kan? Oke, tulis. Ya. Kita buat permainan. Clue-nya jika dan maka. Jika dan maka. Oke, tulis 1 kalimat menggunakan jika, yang keduanya 2 kalimat menggunakan kata maka. Ngerti? Kalimat yang ke-1 menggunakan jika. Kalimat yang kedua menggunakan maka. Tulis.
yang kamu tuliskan di buku itu menggunakan kata jika. Itu kalimat yang pertama. Kalau Bapak tunjuk selanjutnya berarti kalimat yang kedua. Oke. Contohnya, kamu yang keras bacakan yang jika. Jika saya makan. Dulu ya, apa yang kamu tulis? Tulis apa? Jika saya menjadi idola. Kamu nggak konsen, nggak konsen. Ulang. Konsen. Kata yang pertama. Jika aku adalah seorang CEO. Kata yang kedua. Maka lambungku akan tersesat. Tuh. Aku seorang CEO, maka lambungku akan sakit. Mungkin dia nggak kuat dengan tekanan menjadi CEO. Jadinya lambungnya sakit. Oke, ngerti? Oke, Bapak tunjuk lagi. Kata yang pertama. Yang keras. Jika saya lapar. Kata yang kedua. Maka saya akan menangis. Iya. Mungkin dia menangis karena tidak ada makanannya. Oke, selanjutnya. Kata yang pertama. Jika saya pulang saya mau makan. Kata yang pertama kan konsen lagi. Diulang. Kata yang pertama aja. Yang keras. Jika aku cantik. Kata keduanya. Maka saya akan bahagia. Chemistry-nya dapat. Jika saya cantik, maka saya akan bahagia. Oke, lanjutnya. Kata yang pertama. Jika saya melihat. Jika saya melihat. Kata yang kedua. Kamu. Maka saya akan menangis. Jika saya melihat, maka enggak mungkin melihat makanya jalan sama orang. Siapa yang belum? Kata yang pertama. Jika saya senang. Jika saya senang, setelah yang belum. Maka Saya tidak senang. kamu punya masalah. Seperti itu. Oke, udah. Untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini udah. Apa yang kita dapat hari ini mudah-mudahan menjadi bekal kita kelak, karena kalian jurusan apa? Sekali lagi, jurusan tata busana itu adalah berkaitan erat dengan yang namanya kain. Tentunya kalian beraktivitas di sekolah, praktek maupun apapun itu akan menghasilkan yang namanya limbah kain. Dan kain tidak bisa dipakai semua kan? Dalam praktek ada potongan-potongan. Nah, itu yang menjadi masalah yang ada di sekitar kita. Kita tinggal mencari solusinya. Solusinya kita cari semua yang seperti yang dikerjakan di LHPD itu. Jadi pertemuan selanjutnya kalian presentasikan apa yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, dan untuk hari ini lanjut lagi, tadi Bapak udah bilang bahwa kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian. Nah, cara presentasinya nanti kalian berputar dari satu kelompok ke kelompok yang lain, dan yang tinggal di kelompoknya atau di mejanya cuma satu atau dua orang yang akan menerangkan produk yang akan kalian buat. Sisanya nanti kalian pindah ke kelompok yang lain, kalian mendengarkan penjelasan dari kelompok lain. Nanti tepat atau yang jadi presenter atau yang diam di itu nggak tahu, nanti diterangkan sama temennya. Jadi seperti itu. Jadi muter kelompok 1 ke kelompok 5, kelompok 5 kelompok 4, kelompok 4 kelompok 3, kelompok 3 kelompok 2. Seperti itu muternya. Mengerti? Paham? Ada yang ditanyakan?
itu adalah hasil kalian yang harus dipresentasikan ke kelompok lain. Oke, udah siap? Siapa aja yang mau diam dan siapa yang akan bertamu ke kelompok yang lain? Oke. So, sekarang dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Kalau kata Bapak pindah ya. Gitu. Kalau kata Bapak pindah. So, mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan kepada kelompok lain mengenai apa yang kalian telah buat. Nah, Bapak akan mengevaluasi hasil dari kalian semua. Kelompok 1 itu pembuatan hiasan meja yang berupa apa itu dari bahan kainnya flanel ya. Itu sudah bagus, tinggal dirapikan lagi. Mudah-mudahan kedepannya lebih rapi lagi. Kemudian untuk kelompok yang kedua itu membuat keset atau alas ya. Itu udah tinggal ngerapiin sedikit, itu udah bisa dipakai, bisa biar enak kelihatannya lah gitu. Udah bagus tapi. Kemudian untuk yang kelompok 3 itu teh namanya ikat rambut atau apa namanya? Sekranci ya, namanya sekranci. Itu udah lumayan banyak bikinnya ya. Itu mungkin kepake sama perempuan juga, sudah bagus, sudah rapi juga hasilnya. Tinggal kedepannya kalian jangan berhenti. Misalkan kalau udah bisa membuat seperti itu, ada bahannya, kalian tinggal melanjutkan saja. Kemudian kelompok 4 itu membuat apa? Gantungan kunci ya. Itu bagus-bagus sekali, itu sangat menarik untuk dilihat, banyak sekali jenisnya dan sama tinggal dirapikan lagi dan itu bisa untuk dijual lagi ya. Untuk dijual. Kemudian kelompok 5 itu buat tempat pensil. Itu juga berguna bagi kalian karena kalian membutuhkan itu, tinggal dirapikan lagi aja pembuatannya. Oke, itu mungkin evaluasi dari Bapak. Mudah-mudahan kedepannya jangan bosan kalian membuat kreativitas seperti ini, karena kalian, kata Bapak juga balik lagi, erat kaitannya dengan kain-kain sisa dari hasil praktek kalian. Manfaatkanlah sisa-sisa kain praktek tersebut menjadi barang yang lebih bermanfaat bagi kalian. Dimana ada keinginan, pasti di situ ada jalan. Itu bekal kalian, dimana lulus dari sini pun kalian bisa ada keterampilan untuk membuat itu. Selain untuk lingkungan bermanfaatnya, itu bagi kalian juga bermanfaat. Nah itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, Bapak minta 1 orang untuk menyimpulkan dari hasil pengerjaan proyek ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Jadi setelah belajar mengenai daur ulang limbah pekerja, itu membuka mata saya terhadap potensi besar dalam mengubah limbah menjadi sumber daya berharga. Bagi kami dari KPB, belajar mengenai pengolahan limbah kain perca itu memberikan pengalaman memuaskan karena saya dapat melihat potensi besar dalam mengurangi limbah kain perca, khususnya yang ada di sekolah dan umumnya di universitas kita. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan. Pengalaman yang sangat luar biasa katanya. Oke, kemudian yang selanjutnya
kalian akan ada kuisnya per kelompok. Kalian tinggal menyesuaikan barcode yang ada di halaman ini. Satu, sudah di scan? Masukkan kodenya. Tulis nama kelompoknya di situ. Ada tuh, kelompok 4 sudah masuk. Kelompok 3, kelompok 2 sudah masuk. Kelompok 1 sudah masuk. Kelompok 3 sudah masuk. Satu kelompok lagi. Kelompok 5 sudah masuk. Dimulai ya, kita mulai. Lihat jawabannya. Kalian di situ cuma tertera untuk jawabannya. Pertanyaannya ada di depan. Kelihatan kan di depan semua? Kelihatan. Oke, dimulai. Kuisnya dimulai. Dan juaranya adalah kelompok. Ternyata juaranya adalah kelompok 4. Juaranya adalah kelompok 4. Juara kedua kelompok 1, juara ketiga kelompok 3. Oke. Nanti hadiahnya diambil di belakang ya. Hadiahnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, satu lagi untuk merefleksi apa kekurangan untuk pembelajaran kali ini untuk lebih baiknya ke depannya, mohon diisi untuk menyekan ini per orang ya, di scan lagi. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran dalam bab ini, yaitu pengolahan limbah kain perca. Silakan kalian isi, itu waktunya 5 menit. Sudah? Ya, oke. Kalau sudah, untuk yang terakhir yang kalian diharapkan ada yang menyimpulkan untuk kegiatan hari ini. Ada yang menyimpulkan? Oke, silakan. Setelah pembelajaran hari ini, di mana kita mempresentasikan hasil proyek yang kita buat, kegiatan ini memberikan rasa puas karena saya dapat belajar mempublikasikan apa yang telah saya dan kelompok saya hasilkan. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan. Kemudian untuk yang selanjutnya silakan kalian beresin tasnya. Udah beres? KM-nya silakan pimpin berdoa.